Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Widya dari kelas PTIKB dengan NIM 200209500001, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang unit input-output. 1. Modul input-output. Modul input-output merupakan suatu entiti di dalam komputer yang bertanggung jawab atas pengontrol sebuah perangkat eksternal atau lebih dan untuk pertukaran data antar perangkat tersebut dengan memori utama dan register-register CPU. Jadi, modul input-output harus memiliki interface internal dengan komputer, CPU dan memori, dan interface eksternal dengan komputer, perangkat eksternal. Fungsi atau persyaratan utama bagi modul input-output dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti kontrol dan timing, komunikasi CPU, komunikasi perangkat, data buffering, dan deteksi error. Modul input-output harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan komunikasi dengan CPU dan perangkat eksternal. Komunikasi CPU meliputi command decoding, data status reporting, address recognition. Modul input-output harus mampu membentuk komunikasi perangkat, device communication. Komunikasi ini meliputi perintah, informasi status, dan data. Tugas utama modul input-output adalah data buffering. Selain itu, modul input-output seringkali harus bertanggung jawab atas deteksi error dan pelaporan tentang terjadinya error terhadap CPU. Setiap modul input-output memiliki alamat yang unik atau apabila modul input-output mengontrol lebih dari sebuah perangkat eksternal, maka sekumpulan alamat yang unik. Terakhir, modul input-output terdiri dari logik yang bersifat khusus bagi interface dengan setiap perangkat yang dikontrolnya. 1. Kontrol dan timing. Kontrol dan timing berfungsi untuk mengatur agar kecepatan transfer data yang berbeda-beda antar peripheral dapat tersinkronisasi. Yang kedua, buffering. Buffering adalah melembutkan lonjakan-lonjakan kebutuhan pengaksesan input-output sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem operasi. Yang ketiga, single buffering. Single buffering merupakan teknik paling sederhana ketika proses memberi perintah untuk perangkat input-output, sistem operasi menyediakan buffer memori utama sistem untuk operasi. Untuk perangkat berorientasi blok, transfer masukan dibuat ke buffer sistem. Ketika transfer selesai, proses memindahkan blok ke ruang pemakai dan segera meminta blok lain. Teknik ini disebut reading ahead atau anticipated input. Teknik ini dilakukan dengan harapan blok akan segera diperlukan. Untuk banyak tipe komputasi, asumsi ini berlaku. Hanya di akhir pemrosesan maka blok yang dibaca tidak diperlukan. Yang keempat, double buffering. Peningkatan dapat dibuat dengan dua buffer sistem. Proses dapat ditransfer ke atau dari satu buffer sementara sistem operasi, mengosongkan atau mengisi buffer lain. Teknik ini disebut double buffering atau buffer swapping. Yang kelima, circular buffering. Seharusnya melembutkan aliran data antar perangkat input-output dan proses. Jika kinerja proses tertentu menjadi fokus kita, maka kita ingin agar operasi input-output mengikuti proses. Double buffering tidak mencukupi jika proses melakukan operasi input-output yang berturutan dengan cepat. Masalah sering dapat dihindari dengan menggunakan lebih dari dua buffer. Ketika lebih dari dua buffer yang digunakan, kumpulan buffer itu sendiri diacu sebagai circular buffer. Yang keenam, program input-output. Dengan menggunakan input-output terprogram dan input-output interrupt, maka CPU bertanggung jawab atas pengeluaran data dan memori utama untuk keperluan output dan penyimpanan data di dalam memori utama untuk keperluan input. Bentuk lain dari program input-output adalah direct input-output. Yang ketujuh, interrupt-driven input-output. Permasalahan yang ditimbulkan oleh pollet programmed input-output adalah waktu CPU terbuang untuk pengujian status. Interrupt-driven input-output menghilangkan permasalahan ini. 2. Klasifikasi umum perangkat input-output. Perangkat input-output dapat dikelompokkan berdasarkan
A. Sifat aliran datanya terbagi atas perangkat berorientasi blok dan perangkat berorientasi aliran karakter. Yang B. Sasaran komunikasi terbagi atas perangkat yang terbaca oleh manusia, perangkat yang terbaca oleh mesin, dan perangkat komunikasi. Faktor-faktor yang membedakan antara perangkat yaitu kecepatan transmisi data, jenis aplikasi yang digunakan, tingkat kerumitan. Dalam pengendalian, besarnya unit yang ditransfer, representasi atau perwujudan data, dan kondisi-kondisi kesalahan. Prinsip manajemen perangkat input-output, terdapat dua sasaran perencanaan input-output, yaitu efisiensi, generalitas, device independence. Masalah-masalah manajemen input-output adalah penamaan yang seragam, uniform naming. Nama berkas atau perangkat adalah string atau integer, tidak bergantung pada perangkat sama sekali. Ya, B. Yang kedua, penanganan kesalahan, error handling. Umumnya penanganan kesalahan ditangani sedekat mungkin dengan perangkat keras. Yang ketiga, transfer sinkron versus asinkron. Kebanyakan input-output adalah asinkron. Pemproses mulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi input-output berorientasi blok. Setelah perintah read, program kemudian ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Yang D. Shareable versus dedicated. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakaian dibolehkan memakai pada satu saat. Contoh printer. Direct Memory Access atau DMA adalah suatu alat pengendali khusus yang disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung atau perangkat eksternal antar perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. Ada tingkah langkah dalam transfer DMA, yaitu prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari device operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data, dan banyaknya byte yang ditransfer. DMA controller memulai operasi, menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis dan membaca data, sampai seluruh blok sudah ditransfer. DMA controller menginterupsi prosesor di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.